itu membentuk satu persekutuan. Raja Goa, Daeng Manrabia itu jadi raja kemudian bergelar Sultan Alauddin. Raja Talo, Karaeng Mantawaya jadi Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah. Dari catatan Tome Pires, kesultanan ini kaya akan bahan makanan dan menjalin hubungan dagang dengan Tiongkok. Mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Muhammad Said dan Sultan Hasanuddin, memperluas kekuasaan sampai Flores dan Pulau Solor di Nusa Tenggara. Bella, aku mau nanya deh. Apa? Itu kan sultannya ada Sultan Hasanuddin kan ya? Kok dia diberi julukan ayam jantan dari timur? Nah, sini aku ceritain. Jadi, pada masa Hasanuddin, Goa Talo itu terlibat perang besar dengan VOC, dikenal dengan sebutan Perang Makassar. Keberanian Hasanuddin untuk melawan mendapati dia dengan julukan ayam jantan dari timur. Oh, jadi gitu. Iya, terus perang tersebut itu karena Hasanuddin itu pengen jadiin Makassar itu wilayah yang lebih besar. Jadi, pusat perdagangan yang malah mengancam perekonomian Belanda. Belanda ini bekerja sama dengan Sultan Bone Arupalahan, salah satu raja dari kerajaan di bawah Goa Talo, dengan syarat akan membebaskan kesultanannya. Terus, Belanda ini maksa Hasanuddin nih buat menyetujui suatu perjanjian, namanya itu Perjanjian Bogaya. Salah satu, maksudnya ada beberapa permintaan nih dari Belanda, syarat yang ada di Perjanjian Bogaya itu. Salah satunya itu ada VOC itu boleh memonopoli perdagangan di Makassar. Lainnya itu tuh kayak Belanda pengen buat bangun benteng di Makassar. Terus ada Makassar melepaskan daerah jajahannya, itu tuh contohnya kayak Bone dan juga jajahan lainnya. Karena itu salah satu yang diminta sama Bone kan. Terus ada Makassar itu pengen Arupalaka itu jadi Raja Bone. Namun untung ini Makassar karena kuasa Belanda. Nah, kenapa runtuh? Jadi kerajaan Goa Talo ini runtuh karena masa pemerintahan Hasanuddin itu kan udah meninggal kan ya. Terus diganti sama anaknya. Nama anaknya ini tuh Mapa Somba. Namun karena Mapa Somba ini nggak mau kerja sama, akhirnya Belanda ini ya juga akhirnya Makassar ini juga runtuh sama Belanda karena kekeras kepalaannya si Mapa Somba ini. Nah, aku mau nyeritain tentang Kesultanan Banten. Banten ini berlokasi di Provinsi Banten dengan wilayah kekuasaan yang mencapai Lampung, Sumatera. Awal mulanya, Banten ini merupakan bagian wilayah dari Kerajaan Hindu-Buddha Pajajaran yang dikenal sebagai Wahanten Girang. Jadi, Banten terbentuk ketika pasukan Demak yang dipimpin oleh Fathahillah ingin menaklukkan wilayah-wilayahnya ke Pajajaran. Pada saat yang sama, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati datang ke Pajajaran untuk berdakwah dan juga menikahi sepupunya. Alhasil, dia memiliki putra yang bernama Maulana Hasanuddin diangkat sebagai sultan pertama di Banten. Nah, kemudian masa kejayaan yang dialami oleh Banten itu saat di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tritayasa. Ia membawa Banten menjadi kesultanan maritim yang kuat dan pusat perdagangan lada sehingga menyaingi VOC pada saat itu. Sayangnya, Banten ini juga pernah mengalami kemunduran atau keruntuhan. Kemunduran ini diawali adanya konflik antar Sultan Ageng Tritayasa dengan putranya Sultan Haji. Si VOC melihat dan ingin memanfaatkan konflik mereka dengan mendukung si Sultan Haji. Karena Sultan Haji ini memang ingin bekerja sama dengan VOC. Akan tetapi, Sultan Haji harus mengikuti syarat dengan menyerahkan wilayah Lampung secara keseluruhan kepada VOC dan juga membayar kerugian perang. Lama-kelamaan, Banten diserap oleh VOC dan kehilangan kedaulatannya. Pada akhirnya, Kesultanan Banten resmi dihapuskan pada masa pemerintahan Thomas Stanford Raffles.
Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.